So, hello guys, welcome to Audik Channel. Di video kali ini Audik Channel akan mereview sekaligus membahas film terbaru tahun 2022, dimana film ini berkisah tentang seorang ayah yang kehilangan anak laki-lakinya. Film ini berjudul Shaoji tahun 2022, dibintangi aktor terkenal yaitu Donnie Yen. Ya pasti kalian udah tahu sendirilah siapa dia. Kali ini Donnie Yen tidak akan bermain action, melainkan seorang ayah yang sangat bertanggung jawab pada anaknya. Oke, daripada aku kebanyakan sinopsis, kita langsung aja ke alurnya. Namun sebelum itu, konten ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang terjebak salju dan sebuah tim SAR yang sedang melakukan pencarian. Lalu film Come Back Home atau Shaoji baru dimulai. Diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berlibur pada musim salju. Lalu sang anak yang selalu gagal menjerong ikan meminta ayahnya untuk memberikan kesempatan satu kali lagi. Melihat anaknya yang gagal terus, sang ayah pun mencoba membantunya. Alhasil, si anak mendapatkan ikan tersebut. Ketika ingin pulang, si anak ngambek karena ayahnya yang sudah berjanji akan pergi ke danau, tiba-tiba membatalkannya. Tak ingin anaknya ngambek, sang ayah pun mencoba bertanya jalur alternatif pada seseorang. Setelah mengetahui jalur alternatif, mereka pun segera berangkat. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka terhenti, dikarenakan bannya selip. Sang istri yang sangat sayang suami pun membantunya. Namun dikarenakan silipnya yang dalam, sang ayah pun harus menggali salju tersebut. Sang anak lelaki yang bernama Lalah sangat mengecewakan hal tersebut dan memilih keluar dari mobil. Di luar mobil, Lalah melihat seekor rusa. Dan dikarenakan Lalah ini anaknya bandel, Lalah pun melemparinya dengan salju. Sang ayah yang melihat kelakuan anaknya pun menyuruhnya berhenti. Lalu terlihat juga ada pengendara lain yang akan lewat jalan tersebut. Lalah yang melihatnya pun segera memberhentikan mobil tersebut, bermaksud untuk meminta tolong. Namun karena si pengemudi mobil yang sedang bermain HP, ia pun malah hampir menabrak Lalah. Tapi untung saja ayahnya segera menariknya. Pengemudi mobil tersebut pun turun dan memarahi ayah Lalah. Melihat Lalah yang keterlaluan, sang ayah pun memarahinya. Tapi bukannya meminta maaf, Lalah malahan berbicara kotor pada ayahnya, membuat ayahnya emosi dan menamparnya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sang anak perempuan yang tak tahan menahan kencing membuat mereka mampir ke toilet. Dan di sini kita tahu bahwa sang ayah telah meninggalkan Lalah di tempat yang tadi. Ketika ia mengeceknya kembali, Lalah sudah tidak ada dan hilang. Alhasil mereka pun melaporkan kehilangan anak di polsek sekitar. Dikarenakan di pihak kepolisian harus menyelesaikan berkas terlebih dahulu, baru bisa melakukan pencarian, sang ayah nekat akan mencarinya sendiri jika pihak kepolisian tersebut tidak segera melakukan pencarian. Mendengar hal tersebut, kepala polisi atau Kapol akhirnya memutuskan untuk segera mencari Lalah. Sampai desa terdekat, pihak polisi malah diundang untuk merayakan pesta kembang api, yang membuat ibunya Lalah bertanya, "Bukannya kita harus mencari, bukan di sini?" Pak Kapol pun menjelaskan bahwa itu bukanlah pesta kembang api, melainkan kepercayaan bahwa kembang api bisa mendatangkan orang yang hilang. Karena hari yang semakin melek, Kapol pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian esok hari. Sang ayah pun menyuruh istrinya untuk kembali terlebih dahulu. Sampai di penginapan, terlihat sang istri mencuci sal yang dimiliki anaknya tersebut. Kembali lagi pada sang ayah. Ia yang melihat para polisi akan beristirahat, mencoba menyuruh kembali untuk mencari, hingga ia menawari uang pada polisi tersebut. Mendengar ia akan disuap, polisi tersebut pun marah dan membuat sang ayah harus mencarinya sendiri.
Kapal yang merasa khawatir pun menyuruh tangan kanannya untuk menghentikan sang ayah tersebut. Sang ayah yang melihat sesuatu di sungai pun turun untuk mengeceknya. Tapi ia malah tergelincir dan membuatnya terjatuh di sungai. Karena kelelahan, ia pun pingsan dan hampir saja hanyut di sungai. Untung polisi tersebut datang dan menyelamatkannya. Melihat tindakan sang ayah, polisi tersebut memarahinya. Ia meminta sang ayah untuk tenang dan melanjutkan pencarian besok. Kemudian beralih pada sang istri. Ia bertemu seorang yang menginap di sana dan memberi saran untuk memosting anaknya yang hilang di medsos. Mendengarnya, sang ibu seperti memiliki harapan. Lalu ia meminta tolong seseorang tersebut untuk memosting anaknya. Sang ayah pun kembali ke penginapan, mengira anaknya sudah pulang, namun kenyataannya belum. Melihat istrinya gelisah, sang ayah pun tak tega sehingga membuatnya untuk mencarinya lagi. Lalu di keesokan harinya, personil pencarian atau tim SAR ditambah. Pencarian tersebut akan dipimpin oleh Kapten Hiao Jiang. Di sini kita sebut aja Kapten Hiao biar enak ngomongnya. Tiba-tiba Kapten Hiao dihubungi biro bahwa helikopter tidak akan ikut dikarenakan cuaca yang buruk. Bertepatan juga orang tua Lala yang datang memberikan sal agar anjing pelacak bisa melacaknya. Namun sal tersebut malah sudah dicuci, yang membuat anjing pelacak akan kesusahan untuk melacaknya. Lalu sang ayah juga meminta pada Kapten Hiao untuk mengajaknya melakukan pencarian. Awalnya Kapten Hiao ragu, namun akhirnya ia mengajak sang ayah dengan satu syarat, yaitu mengikuti perintahnya. Kemudian pencarian pun dimulai. Salah satu personil menemukan sebuah lubang. Karena mungkin saja Lala masuk ke dalam situ, lalu kapal menyuruh personil tersebut untuk memeriksanya. Di tengah rasa tegang dan cemas, untung saja itu bukanlah Lala, melainkan serigala yang sudah mati. Orang tua Lala pun masih memiliki harapan. Kemudian sang kapten meminta personilnya untuk mencari ke hilir sungai, yang mana itu membuat perdebatan, karena sang ayah meminta Kapten Hiao untuk mencarinya di seberang danau. Namun polisi ini menolak untuk mencarinya di danau, karena tidak mungkin untuk seorang anak berumur 8 tahun menyeberangi sungai yang deras tersebut. Alhasil sang ayah pun nekat menyeberangi sungai. Melihat hal tersebut, Kapten Hiao meminta personilnya untuk menghentikan sang ayah. Hingga sesampai seberang, para personil dan kapten dibuat kaget karena hilangnya Lala dikarenakan sang ayah meninggalkannya sendirian, yang membuat salah satu personil emosi hingga memukul sang ayah. Melihat situasi semakin panas, akhirnya Kapten Hiao memutuskan untuk membagi personilnya menjadi dua kelompok, yaitu ke hilir sungai dan ke danau. Sedangkan orang tua Lala diminta untuk kembali di penginapan. Di penginapan, orang tua Lala dibikin kaget karena teman si ibu mendapatkan berita bahwa ada yang melihat Lala di perbatasan desa Qianjiang. Mendengar hal tersebut, sang ayah meminta polisi untuk mengantarkannya ke desa Qianjiang. Namun polisi itu menolaknya karena desa tersebut jauh dan mengatakan bahwa berita di medsos bisa saja fake atau palsu. Tapi sang ayah tetap kekeh dan memaksa polisi, hingga sang polisi menarik paksa, dan pas sekali teman si ibu merekam hal tersebut. Alhasil videonya pun viral. Di keesokan harinya, markas sudah digeromboli para wartawan untuk menanyakan maksud polisi mendorong keluarga korban atau sang ayah kemarin. Bertepatan juga orang tua Lala datang, membuat para wartawan ganti menggerobolinya, hingga sang istri lemas dan harus dibawa ke rumah sakit. Kembali lagi di markas, melihat video polisi viral kemarin, ketua polisi meminta polisi ini untuk tidak mengikuti pencarian lagi, dan memintanya untuk menjaga pos saja.
Lalu di keesokan harinya, sang ayah menjenguk istrinya, yang di sana istrinya tengah diwawancarai oleh ketua polisi. Ketua polisi tersebut tengah menanyakan perihal sang ayah ketika di rumah. Apakah selalu terjadi kekerasan terhadap anaknya? Sang istri pun menjawab bahwa sang ayah sering marah. Namun setelah itu, ia pasti akan menyadari perbuatannya dan meminta maaf. Seketika itu juga sang istri melepas cincin kawinnya. Karena banyaknya berita bahwa si ayah keterlaluan pada anaknya, membuat si istri terpengaruh dan memarahi sang ayah. Sang ayah yang merasa bersalah pun tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun, hingga si istri berkata bahwa ia tidak akan peduli lagi pada sang ayah. Alhasil, si istri pulang sendiri naik taksi. Setelah itu, si ayah tiba-tiba dikirimi pesan bahwa Lala sedang disandra dan ia harus segera membawa uang sebesar $100.000. Sang ayah pun segera cepat-cepat menuju tempat tersebut. Sesampai tempat tersebut, sang ayah langsung memberikan uangnya. Namun kelompok penjahat malahan tidak melepaskan anaknya. Alhasil, sang ayah mencoba melawannya. Namun karena di film ini Donnie Yen sudah dinerf habis-habisan, ia pun tidak bisa menandingi penjahat tersebut. Untung saja, polisi segera datang dan berhasil menangkap penjahat tersebut. Di perjalanan, kita dibikin gigit bantal, karena anak yang ia tebus ternyata bukanlah Lala. Bertepatan juga cuaca buruk. Si polisi pun mendapat kabar bahwa pencarian harus ditunda terlebih dahulu. Sesampai markas, melihat para personil yang sedang beristirahat, sang ayah memohon agar tidak menghentikan pencarian, hingga si ayah meruntuhkan kepalanya pada kapol. Kapal yang merasa kasihan pun menceritakan sebuah fakta, bahwa 30 tahun yang lalu, ada 3 orang anak yang tersesat di hutan, bahkan di situasi badai yang sangat mengerikan. Namun para personil kala itu memaksa untuk mencari keberadaan ketiga anak tersebut. Hingga akhirnya, para personil tersebut menemukan satu anak di keadaan selamat. Setelah menemukan anak tersebut, para personil sangat kelelahan, dan akhirnya melanjutkan pencarian di keesokan harinya. Di keesokan harinya, mereka akhirnya menemukan 2 orang anak yang tersisa, tak jauh dari anak yang mereka temukan sebelumnya. Tapi yang membuat mereka sedih dan menyesal, kedua anak tersebut telah tewas. Coba saja kalau mereka bisa menahan lelah sedikit, pasti kedua anak tersebut masih bisa terselamatkan. Dan yang bikin kita terharu, anak yang ditemukan selamat dulu, sekarang bersama personil saat ini. Ia adalah Kapten Hiao. Setelah mendengar cerita tersebut, para personil pun mendapatkan semangat, dan akhirnya melanjutkan pencarian. Ketika mereka sedang melakukan pencarian, salah seorang personil mendapat kabar bahwa ada seorang pria yang telah menolong seorang anak laki-laki. Tapi mobil pria tersebut terjatuh dalam sungai. Pria tersebut merangkak keluar, sedangkan anak yang ia tolong masih dalam mobil. Sang ayah pun yakin bahwa anak laki-laki tersebut adalah Lala. Lalu di keesokan harinya, mereka yang akan berangkat melakukan pencarian harus diterjang bencana karena tiba-tiba salju longsor. Di kejadian ini, anggota polisi harus berduka karena Pak Kapol tidak terselamatkan, alias tewas. Dan di sisi lain, sang ayah ternyata masih hidup. Ia mencoba meminta tolong, namun karena badannya lemas, akhirnya ia pun pingsan kembali. Kemudian sang ayah tersadar, dan ia sudah berada di rumah sakit. Ia yang ingat anaknya lantas bergegas pergi dari rumah sakit, meskipun keadaan tubuhnya sangat lemas. Dalam rumah sakit, ia melihat banyaknya personil yang terluka, hingga ia bertemu anak dari Kapol tersebut.
Alhasil, anak dari couple tersebut emosi, lalu memukul sang ayah. Ia juga mempertegas pada sang ayah bahwa anaknya pasti sudah mati, yang membuat sang ayah terpancing juga dan terjadilah baku hantam. Sang ayah yang menggunakan pisau tak sengaja mengenai polisi tersebut. Lalu polisi tersebut meminta sang ayah untuk tenang dan menurunkan pisaunya. Sang ayah yang sudah tidak memiliki harapan pun akan bundir. Ia menyesal dan ia sadar semua ini adalah kesalahannya. Dan ketika ia ingin menggores lehernya, ia melihat seorang pasien yang sakit. Itu mengingatkan perkataan personil kemarin bahwa ada seorang anak laki-laki yang telah ditemukan seorang pria dan membawanya ke dalam mobil, tapi mobil yang ia kendarai terprosot dalam sungai. Lantas sang ayah pun meminta untuk mencari mobil pria tersebut di sungai, dan para kepolisian memberi kesempatan 1 kali ini. Apabila jika ia gagal menemukan anaknya, ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sang ayah pun menyetujui hal tersebut. Sampai danau, sang anjing menemukan sesuatu. Mengira itu adalah lalah, sang ayah pun berlari menuju tempat tersebut. Tapi tanpa ia sadari bahwa air yang membeku itu retak dan menyebabkan polisi terjatuh. Alhasil, sang ayah harus pergi sendirian. Meskipun sempat terjatuh, sang ayah tetap kekeh dan akhirnya menemukan mobil pria yang menolong anaknya. Melihat anaknya tak sadarkan diri, ia berusaha memecahkan kaca mobil. Namun pukulannya menyebabkan mobil tersebut jatuh. Melihat anaknya juga ikut terjatuh, sang ayah akhirnya memotong tali tersebut dan berusaha menyelamatkan anaknya. Akhirnya, sang ayah pun berhasil membawa anaknya. Namun ia harus terjebak dari bongkahan es. Para personil pun berusaha untuk memecahkan es tersebut. Hingga akhirnya, sang ayah mencapai batas maksimal dan melepaskan genggamannya. Sementara itu, tim penyelam yang masuk ke dalam air berhasil membawa lalah ke daratan, tapi tidak bersama ayahnya. Dan terlihat jari lalah bisa bergerak. Lalu film pun tamat. Gimana menurut kalian? Sad bukan? Bagiku sih sad banget. Karena di akhir film, si anak tidak akan bertemu ayahnya untuk selamanya. Film ini mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan anak kita. Ya meskipun sang ayah bermaksud untuk menghukumnya, tapi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak. Dan pesan buat aku di film ini sih ya, buat kalian yang merasa punya anak atau adik yang masih kecil, gak usahlah baper, karena anak-anak hanya ingin dimengerti. Di IMDb, film ini diberi rating 6.3, namun di Audik Channel akan memberikan rating 8.5. Wow, kenapa 8.5 bang? Ya karena film ini diperankan oleh aktor favoritku yaitu Donnie Yen, dan bukan perkara pemeran juga. Namun, alur cerita film ini membuat kita merasakan apa yang sang ayah rasakan. So, sekian dulu video dari aku minta maaf kalau ada tutur kata yang salah maupun kurang berkenan. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan mencapai cita-citaku. Jaga kesehatan kalian dan enten ono video sak banjure. See you.